Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillahi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mengubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Hilya sebagai moderator dan suami saya, Mbak Irma sebagai narasumber. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami tentang isu-isu kekinian. Proses lahirnya kebijakan. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap pertama, penyusunan agenda. Tahap kedua, formulasi kebijakan. Tahap ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Tahap keempat, penilaian atau evaluasi kebijakan. Isu-isu kebijakan positif. Isu-isu mengenai penanganan bandara. Melihat keadaan bandara yang makin tidak karuan, masih banyak calo pedagang asongan, ojek, supir taksi, dan parkir liar. Banyakan calo pedagang asongan, ojek, supir taksi, dan parkir liar, pihak PT AP harus bertindak tegas sehingga persoalan itu tidak menjadi pemandangan tiap hari di bandara tersebut. Di Indonesia, yakni Bandara Soekarno-Hatta, di mana bandara ini merupakan pintu masuk dari negara lain ke negara Indonesia. Sehingga untuk memunculkan kesan positif negara lain terhadap negara ini, perlu adanya pembenahan dan pengelolaan secara berkesinambungan. Salah satu cara dengan membuat payung hukum, yakni dengan pembuatan peraturan daerah di mana para mengatur sanksi tegas sehingga ancaman kurungan dengan sanksi itu membuat masyarakat tidak berani melanggarnya. Tetapi dalam pembuatan kebijakan ini memang harus ada kerjasama antara pihak swasta, pemerintah, dan penanganannya. Kedua, isu-isu mengenai kesehatan jiwa dan puskesmas. Saat ini masalah penanganan di bidang kesehatan memang sedang terbangun dilihat dari kebijakan publik yang akan dibuat cepat tanggal 1 Januari oleh BPJS untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu langkah awal yang perlu diberikan apresiasi. Tapi ada masalah lain mengenai kesehatan yang belum tersoroti, yakni kesehatan jiwa. Dalam sebuah artikel dikemukakan mengenai pentingnya penanganan kesehatan jiwa dan puskesmas. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia sangat besar. Diperkirakan ada 1 juta kasus gangguan jiwa berat. Untuk daerah Kota Bekasi, kita dapat menemukan gangguan kesehatan jiwa di Yayasan Galuh atau Rawalumbu. Di saat terdiri bukan hanya karena masalah keuangan, bahkan orang-orang berpendidikan bisa mengalami masalah tersebut yang memprihatinkan. Implementasi kebijakan. Ada beberapa tahap dalam siklus kebijakan publik dan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan. Terkadang tahap ini kurang mempengaruhi, akan tetapi dalam kenyataannya tahap implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan tepat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada. 1. Unsur pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta permusuhan kebijakan dan strategi organisasi pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan, serta penilaian. 2. Adanya program yang dilaksanakan. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif, yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. 3. Target group atau kelompok sasaran. Unsur terakhir adalah target group atau kelompok sasaran. Kajian 2006 mendefinisikan bahwa target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkait dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan, bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti besar kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus diperhatikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan praktek implementasi dalam bentuk dampak kebijakan. Apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak? Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apa sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Tujuan evaluasi: mengatur efek suatu program kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program tersebut, mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. B. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan dan menilai kesesuaian dengan perubahan program dengan rencana. C. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan implementasi, memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program masa datang. Fungsi evaluasi: memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Untuk itu, dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian atau kajian tentang hubungan kasus atau sebab akibat. B. Mengukur kepatuhan, yakni mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. C. Melakukan auditing untuk melihat apakah output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju. D. Auditing untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan.
1. Kebijakan publik merupakan salah satu tema yang senantiasa mendapat dan menyita perhatian publik dan berbagai kesempatan. 2. Penentuan tujuan dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. 3. Target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi oleh perilakunya oleh kebijakan. 4. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.